Halo, selamat malam. Selamat malam teman-teman NS. Kita live hari Senin khusus untuk member ya kalau hari Senin. Member grup NSFX. Semangat membara nih dari Jepang. Wah, terima kasih semangatnya. Ya, jadi kalau ada yang ikut webinar semangatnya membara itu pastinya nular ke yang analisa, nular ke trader lainnya, teman-teman di sini. Ya, semangatnya membara. Selamat malam. Ya, selamat malam dari Indonesia untuk yang sedang berada di Jepang maupun yang teman-teman juga ada di Indonesia tapi beda kota. Ada Bos Nugraha, Bos Denny, Bos Putu Edi dari Bali. Selamat malam. Ya, selamat bergabung untuk live trade hari Senin lagi ini. Gimana nih Senin ini untuk teman-teman? Tradingnya gimana? Ada kendala nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau di-requestkan nggak nih analisanya? Selamat malam Bos Nuraila. Selamat bergabung. Oke, kita sambil sharing sambil lihat market ya, boleh? Atau Bos Iko mau sharing-sharing dulu yang tadi di-requestin, mau analisa dulu atau mau saya dulu, Bos Iko? Boleh dari Bos Ade dulu aja, biar gantian nggak saya terus. Biar suasananya beda gitu untuk yang kali ini. Oke. Nggak masalah. Mungkin Bos Iko tuh lagi kepanasan ya. Nah, jadi lagi kepanasan, siapa tahu jadi efek sampingnya nggak konsen. Nah, makanya minta saya dulu aja. Boleh, nggak masalah. Oke, kita mulai aja sambil ke market, sambil sharing-sharing, sambil nunggu Bos Narko join. Nah, jadi sambil. Kita cek dulu layar saya udah ke share screen atau belum, udah tampilan chart atau belum ini. Udah ya? Sudah. Oke, thank you. Sudah di tampilan layar. Jadi udah di tampilan chart ya. Ini tadi yang mungkin dimaksud sama Bos Ricky ya tadi ya. Bos Ricky kalau nggak salah. Bilang untuk kripto ini ada kenaikan yang cukup jauh ya kenaikannya. Ini Ethereum, Bitcoin ya kadang masih mantau saya untuk dua instrumen trading ini. Nah, kita ini aja fokus ke pair major tadi yang hampir semua udah di-requestkan. Euro USD, GBP USD, AUD USD, USD CHF, USD JPY. Jadi kalau saya sih ini kalau teman-teman perhatikan di grup ya. Kalau saya masih sesuai outlook yang di-share. Jadi kalau ini kita review dari kiri ke kanan aja dari Euro USD ini. Euro USD ya dari September tahun lalu ya, dari akhir September tahun lalu sampai sekarang itu sebenarnya trennya masih terbilang uptrend. Jadi trennya itu masih dalam kondisi uptrend. Dan bisa teman-teman lihat ini kalau kita hubungkan ke kanan ya, dari swing-swing harga yang terbentuk di awal mula kenaikannya
sekarang itu bukan sekarang ya, lebih tepatnya kita coba cek ke H4 deh, di minggu kemarin ya, di minggu kemarin itu ya pas nyentuh support trendline yang terbentuk dari pergerakan harga selama 6 bulan terakhir. Ya, jadi masih uptrend, kena support trendline di sini, harga mantul naik lagi. Yang mana ini support trendline-nya ini pas bertepatan dengan support terendahnya di bulan lalu. Jadi ini kan udah masuk bulan Maret ya. Di bulan Februari itu pergerakan harga selama 1 bulan dia membentuk support terendahnya atau harga low-nya itu di sini. Nah, yang mana ini pergerakannya kalau dilihat dari pola bisa dibilang ya berpotensi membentuk pola double bottom. Turun ke sini naik lagi. Jadi polanya cukup bagus sebenarnya. Ya, dilihat dari sini polanya cukup bagus. Tapi kalau kita lihat 1-2 minggu terakhir, ini kalau kita lihat jangka panjangnya ya, jadi masih berpotensi akan lanjut naik, ya bisa sampai ke area ini atau bahkan lebih tinggi lagi. Jadi ya dia memang menerusin tren karena masih uptrend. Ya gambarannya seperti inilah. Ini memang masih uptrend. Jadi masih besar kemungkinan harga untuk lanjut naik. Nah, kalau kita turun ke time frame H4, kita lihat lebih detail. Untuk 1-2 minggu terakhir masih sideways. Nah, di kondisi seperti ini yang kadang kita kesabarannya diuji. Ya, saya bilang kesabarannya diuji. Kondisinya seperti ini. Kalau kita lihat H4, H1 mungkin kita nggak menemukan peluang yang bagus. Dan di kondisi seperti ini ya udah jangan dipaksa. Ya jangan sampai dipaksa. Ya jangan sampai dipaksa karena kalau mau lihat pola nggak ada pola yang bagus. Kalau mau lihat mungkin dari trendline, nah gambar trendline pun jangan dipaksa. Misalkan nih teman-teman gambar di sini, oh ternyata dia break di sini, ya udah jangan dipaksa, jangan dipaksa-paksa mungkin ke sini, nah, di sini jadi break lagi lah. Ini memang kondisinya lagi non trending dan non trendingnya atau sideways-nya itu ya kebetulan pergerakannya kurang bagus juga, ya nggak rapi. Jadi sideways-nya itu nggak bergerak rapi yang ya dia naik turun di situ-situ aja. Dalam artian dia nyentuh resisten harga turun, nyentuh support harga naik. Kan ada pergerakan sideways yang ya dia bergeraknya cukup rapi. Ya seperti kebanyakan ilustrasi yang ditampilkan kan seperti ini sideways. Nah, kondisi Euro USD pun ini 1, 2, 3 minggu terakhir ini masih tergolong sideways yang mana pergerakannya ya tidak membentuk pola-pola tertentu. Ya kalau jangka panjangnya tadi ada ya di daily ada pola double bottom, bisa membentuk pola double bottom. Double bottomnya yang ini. Ya, tapi kalau kita lihat lebih detail untuk 1-2 minggu terakhir ini masih cenderung sideways dan dia begitu break masuk lagi nih. Nah, ini kalau kondisi seperti ini ya udah kita bisa kalau mau ngambil peluang buy dari pola double bottom bisa nih masuk sekarang buy. Kita ngambil untuk swing trade ya, untuk jangka yang lebih panjang karena lihat pola di double bottom di time frame daily. Ya kita bisa pakai 50% dari range ini ke sini. Kita ambil aja 50%-nya. Kalau memang harga turun lagi ke situ, ya udah berarti kan pola double bottom-nya gagal terbentuk. Entah ini bisa saja lanjut sideways atau ternyata malah turun. Ternyata malah mungkin tren jangka panjangnya ganti dan harga meneruskan tren beberapa minggu terakhir di sini. Yang mana ini sempat sideways, dia lanjut turun lagi, sideways lagi di sini, ya bisa jadi ini lanjut turun lagi karena tren beberapa minggu terakhir memang masih
indikasinya ya itu masih kuat turun. Itu untuk Euro USD. Jadi nggak usah dipaksa untuk trading dulu kalau memang belum ada peluang, ya. Ini untuk Euro USD. Silahkan ya, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa langsung disampaikan aja. Jadi pas kita bahas seperti ini nanti saya coba jawab juga pertanyaan dari teman-teman. Ya, sambil bahas analisa, sambil jawab pertanyaan yang mungkin masih berkaitan dengan market, ya no problem, ditanyain aja. Ini untuk Euro USD. Terus untuk gold gimana nih untuk gold? Untuk gold ternyata masih lanjut naik lagi ya. Dari pergerakan harga ini kalau kita coba lihat di daily dulu, ya kita coba lihat di daily dulu. Di daily ini mungkin pergerakannya nggak terlalu bagus ya. Teman-teman mungkin lihatnya ini naik, sempat naik kecil di sini, akhirnya mengalami kenaikan yang cukup besar, terus sempat naik, ini ada bisa dibilang pola double top, harga turun. Nah ini bisa dibilang pola double bottom juga, yang mana kalau kita ukur pola double bottomnya ini, ya dengan Fibonacci. Ya, kalau kita ukur dengan Fibonacci, target kenaikan harga itu ada di sini 1890.65, yang mana ini udah tercapai sebenarnya. Jadi untuk pola double bottomnya itu bisa dibilang udah selesai terbentuk. Ya, udah selesai terbentuk. Apakah masih kuat naik? Ya, jadi kalau kemarin itu sebelum pola double bottom terbentuk ya, saya sempat lihat di weekly. Di weekly ini sebenarnya pergerakan harganya cukup bagus nih. Ini kalau teman-teman perhatikan, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini. Ya, resisten become support. Turun ke sini, naik lagi. Jadi kalau di time frame weekly ini tren jangka panjangnya sebenarnya mulai naik lagi nih. Ya, mulai membentuk tren naik lagi. Kalau lihat kondisi seperti ini, ya kita bisa dengan analisa ini mengatakan harga ini akan kemana? Apakah masih kuat naik? Ya kalau dari saya analisa seperti ini masih kuat naik. Ya harga ini masih kuat naik karena trennya mulai uptrend untuk jangka panjang. Masih kuat naik dan bisa sampai mana? Ya paling nggak bisa sampai resisten sebelumnya. Ya apalagi pergerakannya saya rasa cukup bagus nih. Bisa sampai mana? Sampai resisten sebelumnya. Apakah masih akan kuat naik lagi? Kalau memang ini masih follow trend, ya follow trend di sini, ya dia akan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi. Bisa kemana? Ya bisa aja ngejar all time high-nya selama ini. Ya bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Kalau dilihat di weekly seperti itu untuk jangka panjang. Dan ternyata di daily ya dikonfirmasi nih dengan awal mula kenaikannya itu ada pola double bottom. Sama halnya di sini pas awal-awal kenaikan ada pola double bottom. Ya harga lanjut uptrend. Ya bisa jadi ini awal mula kenaikannya untuk jangka panjang double bottom. Ya dia nanti uptrend pelan-pelan seperti itu. Nah, kalau kita ini udah dapat di weekly, kita dapat gambaran jangka panjangnya, di daily pun ada konfirmasi kalau memang masih kuat naik, kita boleh juga ukur seperti ini. Ya. Kita ukurnya itu dari sini titik A ke titik B. Ya, jadi dari titik A ke titik B. Untuk mengukur apa? Untuk mengukur area koreksi. Seandainya kenaikannya ini hanya untuk koreksi. Jadi kita punya gambaran kalau ya di sini ada level koreksi Fibonacci. Nah, di sini jadi apa? Di sini kita punya gambaran, di sini ada resisten. Nah, jadi untuk saat ini dilihat dari pergerakan harga memang masih kuat naik. Bisa sampai mana?
ya paling nggak ke sini, ke area 1900.27. Ya 1900 lah, 1900, 1900.27 ke area tersebut. Untuk selanjutnya gimana? Ya kemungkinan akan ada koreksi. Entah itu nanti jadi koreksi, harga naik lagi, ya, atau ternyata bisa aja nih langsung ditembus, langsung di break. Kalau memang harga masih kuat naik untuk ngikuti tren beberapa bulan terakhir. Dan saat ini ya kita lihat aja dari teknikalnya, kita lihat aja ada tanda nggak akan turun. Kalau kita turun ke time frame H4, time frame yang lebih kecil lagi, di mana kita lihat di sini ada resisten yang mana ini juga merupakan level 1618 Fibonacci yang didapatnya itu dari sini ya. Jadi ukur dari titik ini ke titik ini. Di sini itu dapat 1618-nya. Harga naik ya menyentuh level tersebut. Ini sebenarnya udah sempat ada koreksi nih, turun di sini. Diikuti koreksinya ini kalau dari pola candlestick-nya itu ada pola namanya shooting star yang seharusnya bisa menjadi informasi akan adanya pembalikan arah harga. Ya, harusnya bisa jadi pembalikan arah harga. Ya, tapi mantulnya nggak jauh, dia udah naik lagi. Nah, ini kan berarti harga ini masih kuat naik. Bahkan high dari candle-candle sebelumnya ini mulai ditembus ya. Bisa sampai mananya ya, kemungkinan untuk saat ini paling dekat bisa sampai 1900. Ya, area 1900. Selanjutnya dipantau lagi, bisa jadi ada koreksi-koreksi kecil lagi sebelum harga lanjut naik lagi. Ya, selama belum ada konfirmasi yang kuat, lebih baik kita nggak counter trend ya. Counter trend dalam artian ya jelas-jelas ini harga masih kuat naik, kita nyarinya peluang sell tanpa alasan yang jelas. Ya, jangan sampai dilakukan tuh. Ini kan harga masih kuat naik juga. Ya, gambarannya untuk gold seperti itu. Nah, kita baru bahas Euro USD sama XAU USD ya, atau gold. Kita coba cek dulu ini, Bos Narko udah join belum nih? Ini kan temanya tadi kita sharing-sharing, tanya jawab sambil bahas market, sambil tunggu Bos Narko tadi. Udah join atau belum nih ya? Oh, sudah ya? Dari tadi. Oh, sudah dari tadi Bos Narko. Ambil nonton analisa, ambil makan ilus jagung. Masih makan dulu. Nggak kelihatan Bos Narko. Gedenya segini nggak kelihatan. Di tempat saya nggak kelihatan. Wah. Saya soalnya kan share screen nggak kelihatan. Siap. Bos Niko udah analisa? Belum. Belum. Belum analisa, belum. Ini hari ini nggak seramai minggu kemarin ya. Masih pada liburan atau masih kita ada tanggal merah nih kalendernya masing-masing ini. Tadi ada beberapa yang izin Bos Narko, ada tadi ada acara ya, ada acara. Oke. Ada yang pamit Senin, di ya? grup, ya, ada yang pamit di grup. Siap. Oke, nggak apa-apa. Tidak menghalangi kita yang mau cuan, mau profit. Bos Narko mau nambahin nggak nih? Enggak. Atau Oke. Very good. Mungkin dari peluang time frame kecil apa tahu bisa scalpingan tipis-tipis. Ada nggak nih peluang time frame kecil? kalau gold untuk saat ini saya belum ada analisa untuk ngambil peluang yang cukup bagus sih Bos Narko. Ya kalau mau tunggu peluang pendek mungkin ini tunggu turun dulu ya, tunggu turun dulu.
Ya, kita tunggu turun dulu. Kalau misalkan harga ini saat ini bergerak turun nih misalkan, nah ini kita bisa ukur nih Fibonacci dari sini ke sini. Nah, nanti kita bisa entry-nya di area 50-nya Fibonacci. Itu cukup oke sih. Di sinilah kita bisa entry buy. Kita follow trend aja ini. Ini kan uptrend juga dia. Cuman kalau sekarang belum sih. Belum ada peluang yang cukup bagus. Oke, siap. Bos Narko mau lanjut? Tadi udah banyak yang request. Request apa itu? Major analisa. Iya, request analisa. Major pair di requestkan semua, Bos Narko. Oke, siap. Nah, nanti Coach Kiki hari ini cuannya udah double-double ya. Di akun kita ini masih sedikit terluka ini akun kita ini kalau saya bilang ini. Akunnya masih sedikit perih. Kalau ini ya AUDCAD ini baru break ya, break apa namanya ini kalau kita lihat falling wedge ini dia baru break. Ini sebetulnya mau nge-buy bagus nih, tapi untuk jangka panjang mau kita simpankah untuk jangka panjang? Tinggalan 400 poin, tapi sebetulnya masih bisa jangka panjang. Gimana nih kalau menurut Bos Ade nih, teman-teman semua nih? Sebelum kita ke major pair ya, karena saya melihat, ya ini saya hapus semua kemarin chartnya, saya bersihin. Terus saya sisain 4 yang memang ada beberapa pattern. Ini falling wedge juga. Tapi yang paling oke ini sih, yang menurut saya paling oke sih. Di antara semuanya yang paling oke ini, dan di daily dan dia baru break apa namanya, break area resistennya. Jadi kalau kita pasang stop loss-nya mungkin agak jauhnya di sini biar aman. 1000 poin, tapi TP-nya kalau mau agak jauh juga bisa nih. Misalkan kita ukur dari swing high ke swing low-nya, TP-nya mau kita taruh di sini pun masih oke, atau 50 ini masih oke. Poin. Mungkin kita nge-buy lah ya. Untuk jangka panjang, untuk long term, nggak apa-apa. Monggo yang mau ikut silahkan. Mungkin saya taruh di sini aja dulu TP-nya. TP-nya saya taruh di sini dulu aja. Untuk stop loss-nya, harga turun ke time frame besar. Untuk stop loss-nya mungkin di stop loss-nya di sini lah. Kita turun ke time frame lebih small, lebih kecil. Nah, mungkin stop loss-nya saya letakkan di sini, di bawah swing low, di bawah swing low dan di bawah trend line. Ini untuk AUDCAD. Teknikal ya, teknikal. Dan juga mungkin ada divergen kecil nih. Silakan dicatat dulu. Oke, kita masuk ke major pair. Major pair. Apa? GU, EU, UC, UCHF, emas tadi udah, AU ya. EU, AU, UC, UCHF ini major pair yang kita kenal. Nah, peregangan dulu biar panas. Jadi saya makan sambelnya pedes, mantap pedesnya. Dapat makan belum nih teman-teman yang lain? Boleh AUDCAD OTW direkap ya, jadi nggak usah khawatir. Setiap peluang yang kita ambil selalu direkap sama teman-teman yang keren-keren. Kita mulai di pound sterling US dollar. Nah, kalau di time frame H4 ini kita melihat bahwa dia tidak langsung mantul. Ini sempat ada pantulan ya di sini ya. Ini TP ini, terus habis itu dia pantulan ini. Kemungkinan break ini. Kemungkinan breaknya
semakin kuat kalau dia diuji berkali-kali ini. Growth kelewat nggak apa-apa, peluang selalu ada di kesempatan berikutnya. Selama market masih besok masih buka, nggak usah khawatir. Daripada memaksakan nanti endingnya malah kena stop loss kan rugi sendiri. Ya. Ini pair GU. Pair GU ya. Nah, dari gambar yang saya tarik ini, garis horizontal ini kan terlihat nih, GU itu berada di range ini cukup lama. Dari bulan November sampai hari ini, dia berada di range ini. Belum terlalu trending lagi di luar range ini setelah dia sempat terendah mendekati 1 basis point. Terus dia koreksi naik dan dia satu sini. Resistennya ini, supportnya ini sempat tembus sedikit. Terus kalau dilihat dari semua MA yang geraknya rapat kayak ini kan sideways-nya terasa, makin terasa. Nah, jadi kalau kita lihat ke time frame lebih kecil ya, karena di daily kita nggak melihat peluang yang oke, pattern-nya juga nggak jelas. Mungkin kalau di daily ini sih, coba ya saya gambar ya. Nah, kita menggambar, kita jadi seorang seniman ini di market. Mungkin lah ya, mungkin seperti ini. Nah, oh iya, lumayan oke lah. Ini ada pattern falling wedge, dan dia mulai terlihat break resistennya, cuman udah lumayan tinggi nih, udah 1.500-an poin dia dapat. Nah, tunggu koreksi aja dulu. Baru kalau mau nge-buy bisa dipertimbangkan. Ya, selain itu juga, nah ini kan tertahan di sini juga, dia tertahan juga. Ini ada horizontal line ya. Ada horizontal line di kisaran harga ini. Resisten belum bisa tembus juga. Nah, tunggu koreksi dulu aja, cari konfirmasi nanti yang uptrend pattern, baru kita nge-buy. Untuk saat ini wait and see lah kalau untuk pound sterling USD, karena apa, dia udah break dulu. Jadi kalau kita akan mau nge-buy-nya sekarang udah sedikit ketinggalan jauh, 1000 poin. Eman, 1000 poin, 1400 poin, ini kan eman. Jadi wait and see dulu. Ya, untuk pound sterling, tuh coba kita time frame lebih kecil lagi. Nah, tadi pagi ada gap, tutup setengah, terus dia koreksi naik lagi. Time frame kecil pun juga belum terlihat sesuatu yang menarik. Jadi untuk pound sterling USD kita wait and see. Sepakat nggak nih teman-teman? Tulis dulu di kolom komentar. Saya sambil makan virus jagung. Sepakat. Yang lain? Deal. Oke, sependapat ya. Jadi wait and see. Nggak usah memaksakan. Ya sip. Nah, berarti nah, biar RR-nya bagus ya. RR kita ini sempat bagus, sempat merah-merah, sempat bagus, tapi overall oke sih. Jadi nggak kembali ke plan yang sebelumnya. Nggak usah buru-buru, santai, profitnya nambah. Dan kita analisa bareng-bareng. Oke, next-nya tadi yang Euro USD. Euro USD. Mata uang Euro
terhadap US dollar. Euro itu base currency, USD-nya itu counter currency. Sambil belajar dikit-dikit. Apa tahu di sini ada yang nggak paham candlestick. Kalau candlestick itu memberikan informasi OHLC, kalau nggak paham saya jelasin, tulis saja di kolom komentar. Nah, euro juga kita analisa nih. Jelasin aja, oh boleh. Nggak paham. Oh ternyata nggak paham. Oke, ini basic ya. Jadi kita belajar sedikit soal basic. Jadi chart pattern itu ada banyak. Sebetulnya nggak cuma 3, tapi banyak. Cuman yang ada di MetaTrader, yang orang sering pakai itu 3 ini. Yang ada di MetaTrader 3 ini. Saya zoom ya biar jelas ya. Bar chart, ini bar chart penampakannya. Bar chart, candle batang. Chart grafik batang, sorry. Bar chart grafik batang. Grafiknya bentuknya ya kayak batang-batang ini. Dia ada strip kecilnya ini. Nah, strip kecilnya ini kalau saya gambarkan, saya gambarin nih misalkan, jangan bentuknya ini, lurus, ya kan? Terus ada kecilnya sini, misalkan seret. Ada kecilnya sini. Nah, yang di kiri itu selalu harga open. Strip yang di kiri ini menunjukkan harga open. Contoh, kalau kita ambil yang ini, yang panjang nih ya, kita ambil yang panjang nih ya. Yang di kiri atas ini, saya kotakin ini, itu adalah harga opennya. Ya, terus bar chart ini kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita bisa bilang ekor, biasanya kalau bahasa Sundanya itu ekor. Ekor itu atau shadow, nah bahasa Jermannya shadow. Ekor atau shadow atau buntutnya. Orang-orang nyebutnya macam-macam, siapa tahu bahasanya beda. Nah, ekor ini mencerminkan kalau yang atas itu harga tertinggi atau high. Nah, tadi kan saya bilang OHLC kan. O H, nah ini nulisnya pakai L C. O itu open, H itu high, L itu low, C-nya, C-nya itu close. Harga open, harga high tertinggi, harga low, harga terendah, harga C itu harga penutupan, harga close. Jadi satu candle ini mencerminkan itu tadi untuk bar chart ini, ya. Jadi harga tertingginya, harga terendahnya, yang kanan stripnya ini itu harga penutupan, harga close. Jadi contoh nih, misalnya kita clearkan dulu. Misalkan ini ya, ini kalau teman-teman bingung, namanya crosshair, itu bisa pakai ini, ya, crosshair, bisa Ctrl F, bisa ada shortcutnya lagi nih, kalau teman-teman pakai mouse kayak saya, ini yang bola-bolanya tengah ini, scrollnya ini, silahkan dipencet. Nah, dia akan muncul crosshair-nya. Itu sangat membantu. Banyak yang nggak tahu. Mau bikin crosshair aja pencet ini. Nah, kan zaman semakin canggih nih, tinggal pencet ini, scroll-nya nih, yang tengah. Kalau teman-teman pakai laptop, susah sih. Pakai Ctrl F kalau teman-teman pakai laptop. Nah, ini misalkan nih, kita pasti nih, di candlestick yang mana yang kita mau ukur nih. Di candle yang mana misalkan. Misalkan yang panjang ini ya, misalkan kita mau ukur yang panjang ini, saya kotakin dulu nih. Kita mau ukur yang panjang ini. Yang ini. Ya. Terus kita pakai crosshair. Nah, strip yang kiri ini, jadi di batang candle ini, strip yang kiri ini harga open. Terus dia turun, artinya dia candle bearish. Karena apa? Karena ditutup lebih rendah dari harga pembukaan. Ya. Kalau harga penutupannya lebih rendah daripada harga pembukaan, misalnya hari ini buka 100, terus ditutupnya 90, berarti kan turun. Nah, itu disebut candle bearish. Candle bearish. Paham ya? Terus
Kalau kita pasin ini, kita diemin lama, dia akan muncul nih penjelasannya. Tuh, harga pembukaannya di 1.06558. Nah, coba dipasin di sini. Nah, itu kan 1.0655 sekian. Intinya mendekati, kan kita nggak pas banget nih. Tapi di sini yang jelas mencerminkan itu. Kalau mau lebih detail, teman-teman bisa lihat di bawah ini. Itu yang saya tandain nih. Nah, kita deketin kursornya ini, tanda panahnya ini, di candle yang mau kita lihat. Nah, di bawah situ, di bawah yang saya kotain merah itu muncul. Open, high, low, dan close. Itu, paham ya? Itu candle bar chart. Dulu pertama kali saya belajar, saya dijelasin candle bar chart ini cukup detail. Dan candle bar chart ini warnanya hitam. Mau diganti-ganti mungkin bisa, cuman saya nggak pernah ganti-ganti bar chart. Lalu kedua, ada candlestick chart. Chart lilin. Tadi kan chart batang, bar chart. Ini candlestick chart, berarti chart candlestick. Candlestick itu lilin. Kenapa lilin? Karena bentuknya kayak lilin. Panjang-panjang, tinggi-tinggi, ada warna putih, ada warna hitam. Saya belum pernah sih nemu lilin warna hitam. Jarang sih. Mungkin filosofinya hitam itu kegelapan tuh, marketnya bearish tuh, kegelapan. Buat ritual sesat. Bercanda, tapi maksudnya warna candlestick itu bisa putih, bisa hitam, sometimes kadang bisa merah, bisa hijau. Contoh, kalau kita pakainya kayak yang ada di TradingView misalkan, ya, misalkan kita pakainya yang ada di TradingView kayak gini. Nah, ini kan naiknya hijau, turunnya merah. Normalnya turun atau kondisi market bearish atau kondisi market downtrend atau harganya turun itu merah. Saya belum pernah nemu marketnya bearish dikasih warna hijau. Kalau ada mungkin unik orangnya. Tapi nanti saya yakin kalau diskusi, pasti yang diajak diskusi ikut bingung sendiri. Karena nggak normal. Warnanya nggak normal. Saya pernah ketemu yang nggak gitu, candle bullish-nya kuning, candle bearish-nya pink. Candle bullish-nya jadinya warnanya bukan warna hijau, merah, biru. Kalau biru kan masih normal. Bullish itu bisa hijau, bisa biru, bisa putih. Bearish bisa merah, bisa hitam, nah normal gitu loh. Pakai yang normal-normal aja biar nggak bingung, biar tidak membingungkan yang lain. Ini Bos Narko nggak nyindir saya atau ini? Oh, Bos Ade warnanya beda? Nggak, dulu awal-awal kan begitu tahu candlestick itu ternyata bisa dikasih warna sendiri lah, itu saya iseng tuh kasih warna, jadi biru lah, jadi hijau, ada Tosca. Oh, baru ingat saya. Ya itu awal-awal belum kita seragamkan warnanya, kayak apa namanya, misalkan kayak moving average kita belum seragamkan warnanya, masih kasih kebebasan. Kita jelasin bisa dikasih warna macam-macam, silahkan berkreasi sendiri, berprakarya sendiri. Endingnya apa? Tiap diskusi bingung. Makanya kalau ada yang tanya kenapa warnanya itu, kalau kenapa settingannya MA seperti itu hasil riset. Nah, tapi kalau kenapa warnanya seperti itu bukan hasil riset, itu hanya menyeragamkan warna agar warnanya seragam. Biar nggak bingung ketika misalkan Bos Putu Edi diskusi sama saya atau Bos Putu Edi diskusi sama Bos Ade. Bos Putu Edi MA-nya yang 24 warna merah, terus yang 50 warna kuning, terus yang 100 hijau, yang 200 biru kan. Seakan-akan pelangi, tapi kan ketika diskusi sama saya bingung, akan bingung, nah ini MA yang mana yang dimaksud. Kadang kan ngapalinya, saya yakin ya teman-teman kebanyakan ngapalinya juga dari warna. Kalau saya pribadi, MA warnanya hitam semua saya masih bisa bedain, karena terlihat dari cara dia bergerak, kan mengambil rata-ratanya kan beda, itu bisa kelihatan. Tapi kalau misalkan yang baru belajar, MA-nya warnanya jangankan sama semua. Beda-beda aja masih sering lupa ini MA berapa. Bener nggak itu? Butuh waktu. Bisa sebulan, bisa 2 bulan baru hafal.
Karena ya hal baru kan, normal, make sense, itu normal. Nah, candlestick juga sama. Kadang warnanya kenapa beda? Biar kita bisa tahu mana yang bullish, mana yang bearish. Mana yang naik, mana yang turun. Itu. Nah, candlestick juga sama, memberikan informasi seperti bar chart. Dia ada body, ada shadow. Nah, ini yang bullish ya. Kita gambar yang bullish itu bolong. Bentar, biar nggak teman-teman komplain, bingung nanti. Kita gambar yang normal aja. Ini yang bullish. Ya, warna hijau. Terus yang bearish ini. Ini misalkan bearish nih ya. Hilang. Oh, nggak jadi. Kaget saya. Apakah selalu ada ekornya, ada buntutnya? Oh, candlestick kayak kerasakti bos ya, ada ekornya. Jawabannya belum tentu. Kalau dia candlenya penuh, misalkan nih, contoh kayak ini. Kayak saya akan gambarin. Saya bantu cari ya, tapi saya nemuinnya yang kayak gini nih. Yang kiri ini kan nggak ada ekor atasnya. Kenapa? Karena dia bisa aja opennya di bawah sini, ya, opennya sama di sini open. Terus low-nya sama, dia sempat bergerak turun naik itu membentuk low. Jadi kalau dia open, harga turun, terus naik, maka dia akan meninggalkan ekor dari harga open sampai harga terendahnya. Dia akan meninggalkan ekor. Ya. Kalau misalkan opennya di sini, ini open, terus low-nya sampai di sini, ya ini harga low-nya misalnya, ya dia akan membentuk candlestick-nya seperti ini. Ini ekornya sampai bawah sini. Tuh. Nah, jangan-jangan teman-teman belum pada tahu nih, makanya saya jelasin nih. Nah kalau ini kayak yang tadi saya gambar ini, dia nggak ada atasnya ini, nggak ada high-nya, temunya dia open, ya, terus harga terendahnya di sini. Jadi kan candle-nya bentuknya kayak gini, lalu kayak gini low-nya, ya, ini ekornya. Lalu dia harga tertingginya misalkan sampai sini. Terus dia close di harga tertinggi. Jadi tidak menyisakan ekor, dia close-nya juga di sini. Nah, jadi candle-nya penuh tuh. Hanya kalau kita gambar tadi, candle-nya akan seperti ini. Nah, ekornya sini. Nah, gitu. Kebalikannya juga sama. Ternyata dia open nih, opennya di atas. Terus dia sempat naik misalkan tuh. Terus dia turun. Naiknya dari harga open ke atasnya ini kan ekornya, shadow-nya, high-nya. Terus dia turun. Dia turun, low-nya tadi misalkan jadi harga close-nya dia, ya udah dia akan penuh di bawah. Nah, kalau nggak ada ekornya gimana? Ya mungkin dia opennya dari bawah sini. Dia opennya dari bawah sini. Ya. Terus dia naik turun gitu. Mungkin kalau saya gambarkan ya. Misalkan dia open dari bawah sini nih. Terus dia naik turun. Nah, ketika naik turun ini kan mungkin dia ninggalin ekor nih. Nah, kayak gini. Naik turun ya, saya animasi ya kayak gini. Naik turun. Ini tetap high-nya ini tetap di sini. Kalau misalkan dia naiknya sampai sini, ya dia akan meninggalkan ekor di sini. Nah, dia akan meninggalkan ekor di sini. Terus misalkan dia naik turun lagi, dia akan seperti ini ya. Sampai akhirnya dia close di mana? Kalau close di sini, ya udah bentuknya akan jadi seperti ini. Kalau dia close di sini, ya udah bentuknya akan jadi seperti ini. Kalau dia close-nya di sini, ya udah dia akan menjadi seperti ini bentuknya. Ketika close, dia akan membentuk harga open baru di candle berikutnya. Jadi close-nya candle sebelumnya seringkali menjadi harga open candle sesudahnya. Kenapa Bos Narko bilang seringkali? Karena tidak selalu. Nah, itulah yang kadang menyebabkan kondisi gap. Ya, gap, perbedaan selisih harga penutupan dengan harga pembukaan. Dan hari Senin ini kita semua tahu nih bahwa ada market yang ada gap-nya. Contohnya ini. Nah, marketnya ditutup di sini.
Ini yang hitam ya, hitam artinya candlenya turun. Hitam itu bukan candlenya naik, tapi artinya turun ya. Artinya dia itu turun ke bawah ini ya. Makanya dia ditutupnya di yang sini, yang bawah ini. Katanya teman-teman, perlu saya zoom. Nah, dia ditutupnya yang bawah ini. Dia ditutup di sini dan dia dibuka di sini. Ini candle bullish. Ya, bukanya di yang low sini. Nah, selisih antara ini dengan ini itu disebut gap. Ya, disebut gap. Ada yang nyebutnya gap harga, itu juga bisa, sama aja, intinya gap, ada selisih harga penutupan dengan harga pembukaan. Biasanya bisa terjadi gap itu ketika market tutup dan market buka yang ada selangnya. Contoh, hari Jumat yang pagi Sabtu dini hari itu market close, buka lagi hari Senin, kadang bisa ada gap. Tuh, pertama. Kedua, bisa lagi ada gap ketika kayak market gold pagi kan kadang bisa tutup tuh. Nah, itu kadang bisa terjadi gap juga. Tuh. Yang berikutnya ada line chart. Tadi candlestick sama bar chart paham atau masih bingung? Udah paham atau udah bingung? Atau udah bingung? Pada saat news besar juga bisa terjadi gap, bisa. Kalau dia lompatnya ganti candle itu bisa. Itu. Kalau lompatnya tidak ganti candle, kadang yang terjadi bukan gap tapi slippage. Kadang juga karena pergerakan harga yang cepat, maka tidak tersedia harga yang diinginkan di pasar, itu bisa terjadi. Tuh. Tuh teman-teman. Kalau line chart ini memberikan informasi harga yang tidak selengkap candlestick dan bar chart. Ya biasanya hanya harga tertentu. Kadang hanya harga penutupan. Makanya nih kalau kita lihat di M1 ya, dia gerak-gerak nih kayak ulet nih, kayak cacing. Kenapa? Karena harga penutupan belum terbentuk, makanya dia masih ketarik-tarik tuh. Masih goyang-goyang itu. Begitu harga penutupannya dapat, tek lah itu dia pindah. Tuh. Paham atau paham teman-teman semua? Kalau candlestick sama, misalnya nih kita lihat candlestick, harga penutupannya akan gerak-gerak, makanya di time frame M1 kita bisa lihat. Nah, ketika dia turun, dia naik, dia meninggalkan ekor nih, dia turun sini, dia naik, dia meninggalkan shadow-nya. Nah, ini dia. Nanti kalau sudah terbentuk, dia akan pindah ke kanan. Kita ambil tunggu ya. Nanti kalau sudah terbentuk, dia akan move ke kanan. Tuh, lihat nih. Detik-detik, habis ini ganti menit ya. Ini per 1 menit. Nah, candlestick juga bisa kita atur time frame-nya. Jadi satu batang lilin ini, satu batang candlestick ini, atau satu batang bar chart itu bisa kita atur. Nah, itu kan kita setiap 1 menit dia akan pindah. 1 menit dia akan pindah. Kalau M5, satu ini mencerminkan pergerakan 5 menit. 5 menit dia akan pindah. 5 menit dia akan pindah. 5 menit dia akan pindah. M15 ya sama, 15 menit dia akan pindah. 15 menit dia akan pindah. M30 setiap 30 menit dia akan pindah, 30 menit dia akan pindah. H1 sama, setiap 1 jam. H4 setiap 4 jam. Daily setiap 1 hari. Weekly setiap 1 minggu. Monthly setiap 1 bulan. Artinya, dalam satu candle 4 jam ini, dia pindah. Sebenarnya dia mencerminkan pergerakan 4 batang candlestick. Maksudnya gimana? Saya gambarin nih. Biar makin paham. Contoh, misalkan ada candlestick seperti ini. Saya gambarin ya.
Jadi biar teman-teman tuh tahu candlestick itu gimana sih. Mungkin nanti live thread kali ini akan kita upload di YouTube dengan edukasi mengenal candlestick. Nah, mungkin ada candle katakanlah bearish seperti ini ya. Harga opennya di sini, harga rendahnya di sini, terus mungkin harga tertingginya di sini. Nah, terus marketnya masih bearish lagi. Oh, kan ini penutupan nih, buka lagi sini. Harganya masih bearish lagi. Mungkin dia sempat naik dulu, bikin high-nya sini. Ya, terus sini. Kemudian dia sempat paling rendah lagi. Terus habis itu di sini muncul nih candle yang parah. Mungkin di sini ada support lah, katakanlah gitu. Mungkin muncul candle yang teman-teman suka. Candlenya seperti ini. Mungkin Bos Adi juga suka nih, atau Bos Niko nih. Muncul candle seperti ini. Setia. Nah, ini di area support muncul ini. Namanya apa ini, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Doji. Oke, saya mau ngomong dogi, salah. Doji. Ya, bener. Namanya candlestick doji. Kalau dia muncul di support, kemungkinan dia besar menjadi kuat pembalikan arah trennya. Dan ternyata seperti yang diharapkan kita semua, setelah itu mengalami kondisi bullish. Ya. Ini candlestick per 1 jam ya. Morningstar. Apakah itu tadi Morningstar, Bos Adi? Kayaknya rasanya bukan ya, doji ya yang benar ya. Morningstar dua-duanya kok bisa dibilang dua-duanya benar, Bos Narko. Kalau doji satu candlestick, kalau Morningstar dia ngelihat 3 candlestick ini. Jadi habis turun ada doji, ada bullish, itu Morningstar gitu. Oke, siap. Nah, jadi muncul Morningstar dan dia terbang ke atas. Ini per 1 jam, satu candlestick ini 1 jam. Saya suka sih, berarti teman-teman menyimak dengan baik ini. Nah, dari 1 jam ini kalau kita convert atau kita rubah menjadi candlestick 4 jam, maka kita akan tarik nih seperti ini. Ini mungkin banyak yang nggak paham nih. Ngaku trader tapi nggak paham. Kita akan tarik. Opennya di mana? Tentu kita sepakati bersama. Saya pakai warna beda biar nggak bingung. Opennya itu jelas di sini. Ini open ya. Maka kita tarik nih. Kita tarik dari sini ke sana. Set. Ini harga open. Ini harga open. Terus low-nya di mana? Atau high-nya dulu lah. Kita akan nyebutnya OHLC biar gampang. OHLC, high-nya di sini. Tertinggi dari 4 candle ini, yang memberikan gambaran tertinggi adalah ini. Ini open-nya karena awal kali di sini. Open terus dia naik turun. Mau naik turun apapun open-nya di situ ya di situ. Ya mungkin open-nya geser. Terendahnya di mana? Terendahnya yang ini, ya kan? Sepakat nggak? Terendahnya ini. Atau terendahnya ini. Nah, sini ya. Nah, ini terendahnya kita. Oh, terendahnya mencelat. OHLC, ya betul. Bos Riki gambar malah itu di layar. Apa? Nah, close-nya karena ini yang terakhir itu bullish, close-nya di sini. Jadi bentuk candle-nya gimana? Bentuk candle-nya harga open dan harga close itu menjadi satu buah body. Karena dia naik, close-nya ditutup lebih tinggi dari harga open, maka kita gambarnya seperti ini. Kita gambarnya seperti ini. Bullish. Ekornya ya ini tadi, harga tertingginya ini sampai harga terendahnya ini. Nggak penting kita hapus. Set. Jadi candlestick ini kalau kita gambar nih, koreksi kalau saya salah, siapa tahu saya terlalu
mabuk sambil tadi, ternyata gambaran saya juga salah kan, nggak masalah, saya dikoreksi ya. Ibaratnya seperti ini. Tuh. Oke, siap, keluar bentar 10 menit, balik, ditunggu. Inilah candlestick. Candlestick H4 punya candlestick 1 jam 4 biji. Candlestick 1 jam itu mewakili candlestick M30 2 buah atau M15 4 buah. Seperti itu. Ya, yang mau ke WC silakan ke WC dulu. Nah, itu sharing saya mengenai candlestick. Oke, lanjut analisa ya. Candlestick udah makan waktu panjang. Kita lanjut ke analisa. Tadi sampai mana tadi? Daily. Di daily. Di daily pun saya juga belum menemukan kondisi harga yang oke. Harga sementara masih geraknya pun juga coba ya. Kurang cocok juga. Ya, masih kurang menarik ini kalau di euro ini. Setelah gap tadi pagi, naik turun masih di sini-sini aja, belum terlihat sebuah pattern yang asik untuk kita ambil action di market. Oke, selanjutnya AUD USD. Ya, ini akan dibahas oleh Bro Niko, Brother Niko nih. Pesan DM saya nih, bos aku saya mau analisa tahu ada peluang. Silahkan yang mau analisa AU. Oke, siap. Saya gantian share screen kalau gitu. Teman-teman udah paham ya? Atau masih bingung? Oh iya, mau. Ini tambahan dulu. Saya bulan April kan masih agak longgar nih agendanya. Saya pengen ke suatu kota. Tapi kan dari kemarin kan kendalanya belum didata nih. Yang nanti mau disamperin ya, kita kunjungin. Nanti kita sharing di sana. Nggak ada biaya. Kita nggak pernah minta biaya untuk kayak gitu. Gratis. Justru kita nanti yang traktir teman-teman makan. Sebagai gantinya teman-teman tunjukin aja tempat makan yang enak. Nanti kita yang traktir, kita makan bareng. Nah, mau di kota mana aja, di pulau mana aja, saya mau minta tolong request, kalau teman-teman berminat nih, request ke tim NS. Bisa ke Bos Ade, bisa ke Bos Niko, ataupun bisa ke admin. Ya kan teman-teman punya nomornya masing-masing, silakan. Punya nomornya siapa, kontak. Nanti kita bikin jadwal. Jadi kalau misalkan kita ke Medan, kemarin kan banyak yang request ke Medan ya. Nah, kita bisa atur waktunya itu bisa ketemu dengan teman-teman nggak cuma 1-2 orang gitu loh. Kita bisa bareng-bareng sekalian. Nggak apa-apa, kemanapun, catat aja. Jadi kita nanti agendakan, misalkan nih, Jakarta mau 5 orang. Nah, nanti kita bisa agendakan di sana, cari hari yang teman-teman berlima ini bisa semua. Nah, nanti kita sharing di sana. Nanti catat dulu aja yang berminat, untuk masalah harinya, tim kita yang akan koordinasi. Terserah, Makassar, Jakarta, Medan, kalau Surabaya, tiap hari saya di sini. Ini, saya tiap hari ke Anderson.
barangkali ketemu langsung. Nggak boleh bos, saya sebelahnya Anderson. Saya di kos-kosan Lapis Mansion. Bercanda. Saya di lapis Mansion, sebelahnya Anderson Benson kan, deket kan. Kadang saya aja ngopi di Excelsior-nya Anderson itu. Agendakan aja. Malam boleh, catatin aja. Minta tolong ya. Bos Niko, Bos Ade, saya note ini tambah nih, mumpung lagi bersemangat. Dan nanti saya agendanya kita pindah-pindah. Kita akan samperin semuanya. Kemarin tuh bingung, saya mau berangkat ke Jakarta kan. Cuma saya belum catet tuh siapa yang mau dikontak, jadi saya bingung sendiri. Gak apa-apa, nanti kontak ke Bos Niko. Siapa tahu nih saya ke sana kasih EA gratis lagi untuk ternak akun. Atau siapa tahu kasih modal, ternyata teman-teman trader berpotensi yang bagus untuk disupport. Ya kan, siapa tahu. Nggak usah ngarep bonusannya dulu, tapi kan kita silaturahmi dulu, kita sharing dulu. Kita nggak tahu nih, namanya kita dipertemukannya pasti karena ada suatu tujuan. Kalau saya percaya itu ada. Alam ini mempertemukan kita semua pasti ada suatu alasan, ada reasonnya. Sometimes kita belajar, sometimes kita bermanfaat, gitu. Yang dari Surabaya boleh bos, kalau mau ikut nih kita ke Medan bareng satu pesawat boleh. Bos Indra boleh banget nih. Nah, Surabaya boleh, yang Surabaya juga dicatat ya. Kalau sekalian nih, yang Surabaya dicatat, nanti kita agenda bis atau di Redback atau di Tanah Merah, gitu. Nah, minum dulu. Ya, mulai sekarang aja. Maksudnya mulai selesai live trade ini, mulai hari ini. Silakan kontak Bos Niko, Bos Ade, sekalian nanti info ini di sounding ke grup. Nanti kita agendakan ke kota-kota teman-teman, bebas mau ke Binjai, mau ke Medan, ini kita agendakan setiap kita ada waktu luang. Mas Fauzi siap, ya kita berangkat. Nanti tim dari Solo salah satu menemani gantian. Kadang Bos Ade, kadang Bos Niko. Kalau Bos Adenya masih jaga bayi ya nanti diwakilin Bos Niko. Kalau nanti pokoknya jangan Bos Adenya berangkat jaga bayinya digantiin Bos Niko, itu nggak tepat, nggak boleh. Ya jangan, nggak good. Tapi kalau Bos Adenya nggak bisa digantiin Bos Niko sementara masih oke. Tapi kalau Bos Ade bisa ya sekali-sekali kita nyapalah ya teman-teman yang di Jakarta. Nggak lama Bos Ade, paling 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, atau kalau misalkan ya deket-deket ya 2 hari 1 malam. Yang penting nyapa teman-teman, kita sharing-sharing, seru kan? Nanti teman-teman mau nitip apa dari Solo atau mau nitip apa dari Surabaya, kita bawain roti, snack, boleh-boleh aja. Ya, yang jelas kita silaturahmi, kita sharing, siapa tahu nih sama-sama bisa saling memberikan manfaat atau dampak positif. Saya kalau udah bilang gitu ya komitmennya di situ. Tuh. Oke. Next, silakan Bos Niko. Waktu dan tempat dan chart dipersilahkan. Siap, thank you Bos Narko. Ya, jadi malam hari ini yang mau saya analisa itu di AUD USD. Sebenarnya dari waktu tadi Bos Ade mulai analisa ya, saya juga udah ngamati market juga. Di AUD USD itu, di sini saya melihat ada satu peluang nih. Yang pertama, sebelumnya kan kalau untuk AUD USD ini kita lihat itu sempat sideways dari minggu kemarin di mulai tanggal 8. Nah, ini kan sempat sideways nih. Mulai tanggal 8. Setelah itu, nah kita lihat di sini harga itu cenderung bergerak naik, cenderung uptrend. Ditandai dengan apa? Kalau di sini saya lihatnya itu ada resisten yang semakin naik. Resistennya semakin naik. Di situ supportnya juga semakin naik nih. Ini support, ada support juga, ada support lagi. Nah, itu dari pergerakan harganya, jadi cenderung uptrend. Dan saya lihat juga ada konfirmasi nih. Konfirmasinya dari apa? Itu saya lihat di sini ada divergen. Ya, jadi di sini saya lihat ada divergen seperti ini. Ini divergennya. Sebenarnya waktu tadi saya sempat analisa pergerakan harga itu masih di candle yang ini nih.
Jadi masih di situ. Cuma ternyata candle yang saat ini tuh naiknya cukup kuat. Ya, ini kita lihat udah 300 poinan naiknya. Seperti itu. Saya gambar ulang divergennya ya. Ini saya lihat divergennya seperti ini. Dan untuk peluang yang bisa diambil, itu kita bisa ambil peluang buy. Tuh tadi saya analisa itu kan harga masih di sini nih, di level 066430. Nah, kita di situ bisa ambil peluang buy. Salah satu konfirmasi juga itu tadi saya pakai bantuan Fibonacci. Jadi ketika Fibonacci itu break di 61.8, itu menurut saya konfirmasi yang cukup bagus untuk kita ambil peluang buy, walaupun peluang buy-nya itu buy yang nggak terlalu panjang ya, jadi untuk jangka pendek aja. Seperti itu. Kemudian untuk setup TP dan SL-nya itu kita bisa pakai sekitar 300 poin atau 1:1. Kalau misalkan kita ambil posisi sekarang nih, ini kan kita lihat juga dari stokastiknya udah pergerakannya udah setengah jalan ya untuk stokastiknya ya. Nah, kalau kita ambil 300 poin, TPSL-nya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk setup TP dan SL-nya kalau kita pakai 300 poin. Sebenarnya kalau kita ambil, atau mungkin ada yang ngikutin dari tadi juga, sama mungkin ada yang analisanya sama seperti saya, waktu tadi saat saya analisa itu candle-nya masih di candle yang ketiga ini, itu kita bisa ambil setup-nya itu untuk stop loss-nya. Jadi ini saya bedakan. Ceritanya juga, Bos Niko itu analisa, cuman karena tadi masih duluan saya ceramah, ketinggalan nih. Udah terbang duluan. Iya. Nggak apa-apa, tapi saya sharing untuk setup yang saya pakai tadi itu kurang lebih seperti Ya, ini. nggak masalah. Keren. Terbukti Nah, kan dari saya analisa, 19 menit kemudian candle-nya terbang setinggi itu. Nah, berarti kan terbukti analisanya semakin akurat. Saya agak pinggirkan ke sini biar kelihatan ya. Nah, jadi untuk setup yang tadi sempat saya ambil itu seperti yang di sebelah kanan ini, yang di sini. Jadi SL-nya saya taruh di swing low sebelumnya, di mana itu yang terdapat saya gambar juga untuk divergennya ya. Jadi saya taruh di sini. Kemudian untuk take profit-nya saya taruh di resisten sebelumnya di sini. Seperti itu. Dan dengan pergerakan harga sekarang, kalau yang saya entry tadi itu selisih spread untuk take profit-nya. Seperti itu. Untuk peluang AUD USD yang saya ambil tadi. Itu. Apakah ada yang mau ditambahkan mungkin dari teman-teman atau ada yang mau ditanyakan? Tahu dari Bos Narko nih, apakah mau nambahkan juga? Udah oke sih kalau dari saya, ibaratnya ya ketinggalan tadi mungkin masih sharing, jadi udah terbang duluan, tapi analisanya oke lah ya. Dan nanti kita cari peluang lagi. Saya lagi floating AU. AU floating apa ini, Bosi? AU. Baik, ternyata bukan sell. Baik di 0.6685. Kayaknya AU Australia dolarnya banyak
yang sedang mengalami penguatan ya, uptrend ya. Terlihat juga open AUD-CAD kita juga running profit sudahan. Dan running profitnya udah lumayan jauh loh. Ya semoga sampai TP lah. Semoga sampai TP. Oke, kalau dari saya Terus mungkin itu adalah itu sih ya mau di-share. Oke, kalau itu. Oke, lanjut saya sharing lagi. Nah ini AUD-CAD kita running profit. Biarin terbang. Semoga mungkin nanti kalau diperkuat lagi ini sih. Ini kan low high low. Kalau break nih lumayan semakin kuat nih validasi untuk jadi bullish-nya. Terus pair selanjutnya tadi euro masih belum ada ya, kita wait and see dulu. AUD USD tadi sudah bagian dibawakan oleh Bos Niko. Dibawakan oleh Bos Niko. Mungkin kalau saya analisa dikit juga, siapa tahu versi saya ada analisa yang lain, dan boleh nih kita jadi referensi. Kalau dari channelnya mungkin bisa dilihat seperti ini. Mungkin harga kejar resisten ini baru dia turun lagi. Oversold ini juga mulai keluar dari area oversold-nya. Ya kemungkinan dia kejar atas dulu, kejar area resisten dulu, dia baru turun lagi. Untuk HU, untuk UJ kayaknya ada area resistance becomes support. Resistance becomes support. Oversold. Oversold. Makanya ini belum ada tanda-tanda reversal ya. Jadi jangan gegabah, jangan buru-buru. Nah, cuman kalau kita lihat nih di sini, per GP rata-rata turun, oke, informasi nih. Gerakannya seperti ini teman-teman. Ya, pergerakannya seperti ini. Secara resisten terakhir tembus, terus dia membentuk support yang lebih tinggi
teman-teman ingat nggak? Saya bilang nggak mungkin harga naik turun kan? Nggak mungkin harga naik terus kan? Harga pasti naik turun. Nah, dia mungkin mencari support untuk dia naik lagi. Kalau dia memang secara due teori, gunakan analisa due teori, dia break resisten terakhir dan dia membentuk swing high yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini kan lebih tinggi. Swing low yang lebih tinggi. Higher low maksud saya. Higher low yang semakin lebih tinggi. Ini higher low, higher low. Ini kan low terendah. Higher low, higher low. Kalau dia tidak jadi downtrend, kalau dia memang sudah uptrend, nah, dari analisa ini kan dia sudah membentuk higher high, higher high. Ini higher high, yang ini sorry, yang ini bukan higher high. Yang ini bukan higher high. Kita membentuk higher high dari high sebelumnya, dan ini kan juga sempat ada high kecil lah, tapi yang jadi higher high-nya yang ini. Higher high yang lebih tinggi dari ini. Kalau mau nge-sell-nya jangka panjang sih, misalkan ini kalau misalkan kita jadikan acuan terlalu panjang ya 3.000 poin. Mungkin kalau mau corong curi-curi ayam mungkin bisa. Tapi tunggu aja. Menurut saya tunggu aja. Cari peluangnya baik, tapi tunggu konfirmasi karena dia berada di support. Saat ini berada di support. Dan menurut saya supportnya juga lumayan oke. Ini bukan ilmu perkiraan, tapi ini berdasarkan analisa ya. Dan resisten become support. Nah, kalau nanti dia ada indikasi nih, coba kita pakai Vibo ya. Lupa saya punya Vibo. Nah, itu kan di 61.8. Kalau kita tariknya dari sini, swing terus dia naik. Ini kan misalnya udah naik, udah ada turunnya lumayan oke nih. Dari sini kan naik, turunnya kan belum terlalu kayak gini. Baru ini set turun 61.8. Kita tarik dari sini pun ya dia di kisaran level 50 sampai 61.8. Misalkan kita tariknya dari sini atau dari bawah sendiri pun dia di level 50. Ya masih area-area support yang cukup oke. Kalau saya tadi prefer nariknya dari ini. Kalau kita lihat di daily, nah ini loh. Kenapa saya milih tariknya dari situ? Kenapa tidak dari sana? Karena kita lihatnya ini dia udah naik, turun. Ini naik, turunnya belum signifikan, baru di sini dia signifikan. Makanya saya pilih tariknya dari sini ke sini. Nah itu reasonnya saya, kebiasaannya seperti itu dan menurut saya juga cukup akurat. Atau mau ini kita nge-buy di area ini, tapi kita bisa dibilang sedikit counter dari tren yang ini. Nah, teman-teman tertarik atau enggak nih? Atau menurut Bos Ade ada chance seperti itu kah? Kalau menurut Bos Ade yang suka Vibo, suka chart pattern, ada tiga ya. Pendapat saya ada tiga. Pertama, uptrend berdasarkan due teori, swing high, swing low yang semakin lebih tinggi, higher high dan higher low yang semakin tinggi. Artinya kita mencari peluang buy. Yang kedua, support become resistant. Ya. Yang ketiga, Fibonacci yang mendukung. Itu. Mungkin kalau dari saya buy jangka pendek atau sell jangka panjang sih Bos Narko. Kalau mau buy bisa buy cukup bagus, sama untuk alasannya buy sama sell-nya itu kalau buy-nya sama kayak Bos Narko tadi, ada support tadi, resisten become support, sama trennya masih uptrend untuk 1-2 bulan terakhir, sekarang berada di area support, itu ada peluang buy pendek. Sama kalau sell-nya mungkin ketika dia break supportnya saat ini, nah itu jangka panjangnya saya lihat di weekly masih kuat turun gitu sih. Ya, kalau misalkan dia break supportnya ini, dia turun terus di weekly, maka dia akan bentuk head and shoulder. Ya. Menurut saya cukup oke nih. Dia akan bentuk head and shoulder nanti. Itu. Coba lah ya, kita nunggu aja lah ya. Nunggu dia bentuk konfirmasi. Masuk time frame kecil aja. Mungkin di H1 M30. Kalau dia nggak bisa tembus, dia mantul,
silahkan dieksekusi. Nah ini mungkin akan saya eksekusi ketika tidak live trade, karena ini analisanya udah saat live trade dan cukup kuat nih support become resisten ini, resisten become support ini. Terakhir USD CHF. AUD CAD sama CAD CHF. Korelasinya ya CAD-nya kan. Kalau CAD-nya kan ini kebalik nih, base currency, counter currency-nya kan kebalik nih, ada pertanyaan nih. Ya kebalik. Korelasinya korelasi negatif. Kalau misalkan AUD CAD-nya turun karena CAD-nya menguat, ya, maka CAD CHF-nya harusnya naik karena CAD-nya menguat. Tuh. Kalau di daily terlihat double top menarik nih ya, tapi dia udah turun anjlok nih. Nah, dan ini kan kalau di weekly ini low terendahnya dia di sini. Ini low terendahnya dia. Weekly ya. Ini tahun 2023 Februari. Anjloknya cukup ekstrim nih CHF. Ya, CHF 3.000 poin. Ini nggak ekstrim banget, 3.000 poin. Kalau saya wait and see sampai di support yang bawah ini. Kalau saya, kalian wait and see karena di level 261.8 dan horizontal support sampai dia di area support ini atau teman-teman dia membentuk chart pattern reversal. Ini simple aja, dia strong bearish. Kalau nge-sell sekarang nggak oke karena dia over sold. Ini malah dia ada kayak kondisi divergent mini nih. Ya ini kan divergent mini. Tapi dia strong bearish, jadi wait and see dulu aja. Kalau mau curi start ya ini jaraknya jauh, cuman kan nggak recommended kalau saya. Janganlah. Apa susahnya menunggu? Ya, apa susahnya kita menunggu? Menyatakan cinta aja kadang kita menunggu lama. Gitu. Berani ambil KPR rumah aja kadang kita berani menunggu lama. Apa susahnya menunggu chart? Paling berapa hari ke depan, berapa jam ke depan. Nah, ambil KPR bertahun-tahun aja mau. Itu sih kalau dari saya untuk USD CHF dan pair major yang lainnya. Itu teman-teman semua. Keren nih, stabil sampai selesai di 56. Tadi awal-awal masuk 47 meningkat ya. Ayo kayak kemarin dong, 100 lebih dong. Biar makin semangat. Mengingatkan yang tadi ya, yang mau disamperin, bahasanya mau disamperin, yang mau kita kunjungin kotanya untuk kita sharing bareng, trading bareng, analisa bareng, live trade bareng, bagi-bagi cuan, bagi-bagi peluang, silahkan info aja. Bisa ke Niko, bisa Bos Ade, bisa ke admin kita. Gratis, nggak dipungut biaya, paling seperti biasanya, biaya komitmen. Kalau datang kita kembalikan, itu cuma paling 100.000, 200.000. Tapi itu kita balikin full. Jadi bosnya dapat. Kalau kita nongkrong di tempat makan ya kita makan bareng, minum, nongkrong, snack, kopi, semua kita yang traktir. Dari hasil profitnya teman-teman juga. Dari hasilnya live trade ini juga kita balikin dari hasilnya yang lain-lain juga. Saya ada akun juga yang memang, akun ini saya pakai untuk bermanfaat ke teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, promo, jangan lupa seperti biasa.
ternak akun, yang mau ternak akun, promonya masih bisa diklaim, diskon 10%, deposit $1.000, kita kasih kaos gratis sama dompet kulit gratis buat teman-teman semua. Card leather wallet gratis buat teman-teman semua. Jadi dimanfaatkan biar bisa buat nyimpen kartu-kartu kredit. Tapi jangan sering digesek itu. Kartu-kartu kredit pakai sebaik-baiknya. Sesuai fungsi. Diskonnya 10%. Itu. Ada lagi yang mau di-sharingkan atau ditanyakan teman-teman semua? Atau udah paham, udah clear? Atau ada usulan apa nih? Masukan apa? Biar makin mantap ke depannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Coach Kiki, seperti biasa ya, kalau profit langsung withdraw. Sisihkan sebagian untuk di-withdraw, sisanya di-trading lagi, boten nopo-nopo. Tidak masalah. Yang penting, kita tujuannya withdraw itu apa? Nah ini mungkin teman-teman juga belum tahu ya. Withdraw itu penting banget karena kita trading, bukan main-main, bukan hiburan ya. Kembali lagi, kalau teman-teman ternyata deposit hanya untuk cari hiburan, bisa pencet-pencet HP, nanti bisa untung, bisa rugi ya silahkan. Berarti tujuannya beda. Tapi kalau tujuan kita trading ini ngasilin profit, ya itu tadi profit di withdraw. Profit misalkan profit $100 ya withdraw lah secukupnya. Mau 50, mau 100-100-nya, mau 30, terserah, yang penting ada withdraw, ada hasil kerja yang kita nikmatin. Selebihnya mau dikompon terserah, saya pun seperti itu. Ada yang saya withdraw, ada yang saya kompon. Kadang saya withdraw dulu semua, nanti ketemu momen yang good, kita kompon di situ. Kadang seperti itu. Tuh. Itu sih teman-teman semua ya. Apa yang saya sharingkan hari ini semoga bermanfaat. Mungkin Bos Niko, Bos Ade mau nambahin lagi? Bos Niko mau gantian sharing exotic pair semua, all exotic pair. Boleh loh. XAG, BTC misalkan, Ripple, dolar Hong Kong itu. Yuan, mata uang Yuan itu nggak boleh. Kalau untuk exotic BTC. Selama ini saya belum itu sih Bos, belum berani analisa sih, soalnya spreadnya juga lebar tuh Bos. Kalau kita tradingnya long term nggak masalah kalau mau exotic pair spread lebar. Yang penting kan cara tradingnya. Spread lebar ini kan artinya kita nggak cocok untuk scalping. Tapi apakah tidak bisa untuk long term? Tentu bisa dong. Untuk daily trade menurut saya masih bisa, tapi untuk scalping memang tidak oke. BTC ya, sekarang BTC terakhir ini, pair terakhir. BTC ini masih tertahan di sini. Nah, kelihatan kan? Nah, ini pokoknya jadi acuan dulu. BTC ini tertahannya di sini. Artinya kalau kita mau trading, manfaatkan range sideways besarnya ini. Bisa sell di support, sell di resisten, atau buy di support, atau buy ketika dia break resistennya. Tapi breaknya jangan yang nanggung, jangan cuma ekor langsung nge-buy, itu ya kurang tepat. Kalau kondisi saat ini kan dia masih tertahan di sini. Dan dia masih butuh waktu menurut saya untuk dia bisa tembus dan bullish lagi. Jadi yang masih nyandol BTC, sabar, manfaatkan time frame kecil. Kalau mau scalpingan, jangan lupa TPSL-nya kalau scalpingan. Maksudnya scalping kita main di sideways-nya ini ya. Bukan scalping yang sehari masuk keluar berapa ratus kali atau puluhan kali, enggak. Maksudnya kita memanfaatkan kondisi sideways-nya ini, daily trade lah, atau mau curi-curi ayam lah, sell di resisten, buy di support, atau ketika mendekati support dia ada pattern bullish kita nge-buy, mendekati resisten dia ada pattern bearish kita nge-sell, silakan. Tapi tetap, nah dengan kita tahu batas atas batas bawahnya, kita bisa letakkan stop loss ini sedikit di atas atau sedikit di bawah batasan tadi. Itu.
0,01 floating apakah langsung besar? Ini spread ini kan dari poin belakang sendiri ini diambilnya. Sedangkan kan poinnya kita 0,01 kan dikali dari yang di depan koma ini. Bener nggak, Bos Adi? Bener ya? Kita kan kalinya dari yang di depan koma kan. Saya agak lupa. Mungkin saya buatin rumus orak-oreknya dikit ya, Bos Arko ya. Basicnya. Ya untuk yang BTC. Bukan dari angka belakang sendiri ini setahu saya. Sorry, Jadi nggak dia. Untuk yang BTC saya kurang menguasai untuk nilai kontraknya ya, karena ini balik. Masing-masing instrumen trading itu untuk rumus perhitungan harganya beda-beda. Cuman BTC nggak iya beda-beda dan nggak. Yang dimaksud yang BTC tadi. Oh sorry, kalau BTC udah, saya kita coba aja 0,01 nih, misalkan kita nge-buy ya. Kan ini akun live trade, nggak apa-apa, kita menjawab penasaran bersama-sama nih, kita nge-buy nih. Set, ya buka. Nah, floating kecil, minus 0,5. Ibaratnya 50 poin. 50 poin untuk spreadnya dia. Saya rasa diambilnya dia dari ini loh, yang belakang sendiri ini. 22310 ya, yang ini, yang 3 digit di belakang ini kayaknya nggak kepake. Cuman untuk 0, sekiannya. Coba nanti bisa kita tanyakan lagi ke HFM-nya biar lebih detail. Ya, yang jelas kalau bosnya open 0,01 cetet itu langsung minusnya sekitar 50-an, 0,50 dolar, 0,5 bukan 50-an dolar tapi 50-an poin, 0,5 di sekarang itu. Nah ini nunggu profit nanti saya tutup. Tenang aja, ini nunggu profit nanti saya tutup. Ini kita pasang trailing stop aja. Nah ini kan poinnya lebih besar. Nanti nunggu profit lah, kita tutup. Kalau sampai turun lagi ya kita survive seperti biasa, kita nge-buy di support nanti. Oke, terima kasih bosnya sudah dicobakan. Siap, sama-sama. Kalian penasaran pair aneh-aneh apa lagi misalkan ya ini? UKGILT ini nggak tahu ini pair apa, penasaran, request aja kita cobain. Fix F ini, ya, HFM semakin gila sih, semua pair masuk di sini. Ini sahamnya Mercy aja masuk di sini, ya. Sahamnya Mercy aja, siapa tahu mobilnya di garasi ini Mercy, entah C-class atau E-class atau S-class, tradingin aja. Nanti kalau tanyain orang, saya punya perusahaan Mercy ya. Nah, biasanya penyakitnya para trader saham kan kayak gitu kan. Penyakitnya para trader saham kan merasa punya perusahaannya. Nah, kalau kita udah beda level, kita merasa punya negaranya. Kita trading USD. Donald Trump itu anak buah saya, itu kayak gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Tapi kadang kan orang kayak gitu tuh. Banyak kan. Wow, saya itu punya McDonald, trading sahamnya McD misalkan. Cuman belinya satu lotnya, ya terserah dia lah, suka-suka dia, sebahagianya dia. Semakin mereka bahagia, kita sebagai teman ikut bahagia. Ini Meta kita tahu, Facebook, Coinbase ini kripto ya, nggak salah ya, atau perusahaan Coinbase ini perusahaannya. Ini Mercy, yang lain-lain apa ini? ETC itu Ethereum Coin atau bukan nih? Oh, Ethereum Classic, ETC. Tuh, coba tadi apa lagi? Euro CAD. Ini saya extend buat teman-teman nih, spesial nih. Jujur dah asam lambung. Euro CAD. Euro CAD. Ini dia keluar dari sideways-nya, dia bullish. Nah, ini apakah yang kita bilang kemarin sebagai inverted head and shoulder, teman-teman ya, meskipun bentuknya nggak cantik-cantik banget, tapi bisa nih.
Nah, mungkin kalau teman-teman mau nge-buy, silahkan. Kalau kita mau nge-buy untuk ini Euro CAD, cuman kalau kita nge-buy sekarang, stop loss-nya ini perlu kita pertimbangkan nih. Mungkin di sini stop loss-nya. Tapi jauh loh. Karena TP-nya di sini. Mau kita nge-buy? Mau nggak nih Euro CAD nih? Bos Ade ada pendapat? Oh, oke, kita buy. Buy. Bos Narko, ayo Bos Narko, habisin akunnya. Kita maksimalkan profitnya, biar sharing profitnya kita bisa makan enak tiap malam. Udah lama Wah, ini nggak itu. sharing. Nanti nggak jadi ke kota-kota, Bos Arko. Jadi dong, amunisi kita banyak. Oke. Kan kita ternak akun. Kalau kita nggak ternak akun susah. Nah, Kita itu. mengandalkan satu akun, kondisi market kan kita siapa yang tahu. Susah. Jadinya nanti panas, floating dikit minus. Misalnya ini kayak contoh nih akun ini. Katakanlah seminggu nggak profit. Akun ini kan seminggu nggak profit. Karena kan hanya trading saat live trade. Seminggu nggak profit. Kalau kita bilang, terus seminggu mau makan apa kalau hanya menjagakan akun ini? Make sense kan? Nalar kan? Kita logikanya kita jalan mentok ini. Nah, kita ada akun lain, ada ternak akun, ada yang lain. Tetap jalan. Coba ya, mau ya coba ya, stop loss-nya kita letakkan di sini nih. Coba bentar, kita cari stop loss yang lebih oke. Misalkan kita hubungkan inilah. Nah, ini dia gini dia. Stop loss-nya ini agak jauh tapi problemnya. Gimana ya menurut Bos Ade? Tapi kalau kita ukur dari Vibo ke sini, TP-nya cuma segini. Kalau menurut saya kurang 500. oke lah, Bos Arko. Tunggu koreksi aja. Oke lah ya. Iya, tunggu Koreksi turun ya. untuk buy lagi, daripada buy udah terlanjur naik kita paksain buy. Iya, apalagi dia udah overbought nih ya. Apalagi dia udah overbought di daily. Udah 4 ya dia baru turun ini, overbought-nya baru keluar nih. Kalau RSI kan baru keluar gini kan, artinya baru nge-sell. Kalau RSI baru nge-sell kalau udah keluar. Ya berarti kita tunggu dulu aja. Kita wait and see dulu aja. Sabar dulu, apa susahnya menunggu. Market besok masih buka ya kan. Nah justru ini malah kalau di time frame kecil nih, di daily nih ya, di M30 nih, jangan-jangan ini membentuk pattern yang kita semua suka ini, falling wedge. Pending order, benar. Mau pending order di mana? Ini kan masih analisa. Analisanya belum oke, masa di daily kita mau pending order di mana? Kalau break, tunggu dulu aja, nanti coba lihat lagi. Jadi kalau kita bilang ini patternnya agak melengkung ke bawahnya terlalu dalam, head and shoulder-nya terlalu jauh. Ini nggak apa-apa, kita lihat dulu aja. M30 kita coba lihat ininya aja, falling wedge-nya ini. Kalau falling wedge-nya ini oke, nah nanti ketika break resistance kita bisa nge-buy. Mungkin kalau Euro CAD saya lebih prefer ini ya. Gitu. Mau tanya Bos, untuk OP bagusan kita patokan H4 daripada M30. Mungkin lebih kuat ya Bos di H4. Seperti yang sering saya ingatkan, semakin besar time frame, semakin akurat analisanya, chart pattern-nya. Semakin kecil, semakin banyak false breakout-nya. Maksudnya gimana ya? Semakin dibandingin H1 dengan H4 ya akurat H4. H4 di daily ya akurat daily. Semakin proper gitu loh. Kalau muncul pattern-pattern atau kita menganalisa support resistance itu semakin kuat. Tapi semakin kecil nih, misalnya kita analisa di M5, support resistance kita tarik ya gampang break. Gitu loh. Karena major trendnya ngikutin yang time frame lebih besar, dan lebih besar. Itu. Oke, itu ya teman-teman. Everyone, sahabat MT40. Kita udah 2 jam menemani
Oh iya, yang Surabaya saya tanya dong dokter gigi yang bagus daerah mana? Ini Bos Narko kenapa lagi nih? Saya gigit batu kemarin di Bali. Jadi kerikil nasi di nasi itu ada kerikil kan. Saya gigit itu giginya pecah guys, kalah kuat. Itu ngilunya setelah beberapa hari kemudian. Baru kerasa kan. Tiap minum es kok tumben ngilu, biasanya nggak ngilu. Begitu ngaca ternyata ada gigi yang kayak cuil gitu loh. Karena ya saya ingat itu gigit kerikil. Kerikilnya keluar, giginya nggak keluar. Berarti ketelan. Kan kerikil koral itu. Nggak tahu lah, tapi yang jelas pas di Bali itu saya makan itu. Saya inget makan sama bos Putu Edi itu saya makannya. Saya sempat gigit kerikil kecil itu. Gitu. Mak bunyi, mak tek gitu. Saya kirain kerikilnya pecah, karena giginya yang kalah. Gitu. Mungkin kulit kerang ya, bisa jadi tuh antara kulit kerang atau kerikil ininya benda keras lah. Nah, ini juga sama nih, yang GBPCAD ini kalau koreksi nanti coba lah. Kalau koleksi teman-teman cari peluang buy juga boleh. Ditunggu aja ini. Ya, jangan masih di area overput nih kawan-kawan. My brother, ya kan masih overput. Tunggu aja dia ke support, kita nge-play. Dan biarkan profit ini running ya. Let it flow nih kita. Ini yang BTS-nya udah running, kita close dulu. Ya, lumayan $1 nggak nyampe. Oke. Semua clear ya. Gas 1 jam 53 menit 26 detik kita saling menemani, saling mengisi, saling sharing banyak ilmu yang kita dapatkan malam hari ini. Kalau mau nonton video ulangnya ada di YouTube, tapi kita edit dulu, tunggu 2 hari nanti upload. Tim kita sekarang udah canggih, dibantu Mr. Gumbes namanya. Teman-teman kalau mau traktir tim NS, kirim ke yang trading room Kartosuro itu, Mr. Gumbes ikut menikmatin. Jadi dia meskipun dia tidak muncul, banyak tim NS yang tidak muncul, tapi saya mewakili tim NS tuh yang sering ngirimin gift, makanan, snack. Saya mengucapkan thank you, teman-teman sehat semua, gendut-gendut, subur-subur, makannya banyak. Ya, itu semua juga karena sharing rezeki yang teman-teman kasih. Oke, itu semua. Kalau nggak ada tambahan lagi, mungkin live trade kali ini kita selesai. Lanjut lagi besok Rabu, lanjut lagi kita di grup trading bareng NS. Salah, di grup NS FX ya. Ada VIP, free channel, dan pro traders. Oke, saya closing kalau gitu. Saya Narko Santoso, NS FX, we trade better. Selamat melanjutkan aktivitas. Bye-bye, selamat malam. Bye-bye Bos Narko, see you. Untuk teman-teman, thank you very much. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Seperti biasa ya, heboh. Kita jumpa lagi di hari Jumat. Semoga lebih heboh lagi karena terbuka untuk umum juga. Oke? Sekian dulu dari gimana? Jumat, Rabu. Oh, Rabu ya, Rabu. Sampai jumpa Rabu. Ya, sekian dulu dari saya ini, mungkin karena udah malam juga jadi kurang konsen. Nggak kepikiran yang di rumah. Wah, enggak. Belum terburu-buru pulang. Nggak boleh mampir loh ya. Mau mampir kemana Bos Narko? Nggak mampir. Mampirnya ke trading room ya, mampirnya ke trading room. Oke, mantap, asik itu. Saya suka itu. Iya. Oke, see you. Oke. See you next time. Bye. Thank you.